Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada hari ini, saudara, saya ingin membahas mengenai kekayaan daripada Harvey Mois dan Sandra Dewi. Dan rencananya kekayaan daripada Harvey Mois dan Sandra Dewi ini bakal disita oleh Kejaksaan Agung karena harta yang dikumpulkan sepertinya tidak sesuai dengan atau tidak seperti yang diharapkan atau mungkin berlebihan, saudara. Jadi saya anggap ini adalah pengumpulan harta berlebihan karena hasil daripada korupsi tambang timah. Kita lihat ya, ini adalah deretan daripada harta Harvey Mois dan Sandra Dewi, yaitu seperti private jet, terus mobil Ferrari, termasuk sampai jam Rolex, saudara. Ini akan disita oleh Kejaksaan Agung. Jadi kasus korupsi tambang timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Sebagian harta kekayaan Harvey disita oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia saat penyidikan penggeledahan kediaman Harvey yang berada di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 1 April 2024. Kejagung telah menyita 2 mobil mewah milik Harvey, yakni adalah Rolls Royce dan Mini Cooper. Selain itu, sejumlah jam tangan juga turut disita. Adapun Kejagung juga menyita uang 76 miliar dan logam mulia. Bahkan Kejagung memblokir rekening Harvey Mois sejak beberapa hari yang lalu. Harta yang terkumpul ini, saudara, ini sepertinya akan disita oleh Kejaksaan Agung. Terus seberapa banyak sih kira-kira harta daripada Harvey Mois merupakan kekayaan daripada Harvey Mois yang akan disita oleh Kejaksaan Agung. Jadi lalu beberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Harvey Mois dan kerajaan bisnis apa saja yang dijalankan sehingga dapat mendorong Harvey memiliki sejumlah barang dengan fantastis. Kita lihat, saudara, ya, bahwa barang-barang yang disita ini sebenarnya saat ini yang sudah diambil oleh Kejaksaan Agung sebenarnya belum keseluruhan, saudara, tapi akan menuju daripada semua barang-barang yang dimiliki Harvey Mois ini akan disita oleh Kejaksaan Agung. Nanti saya akan berikan perincian, saudara. Saya akan berikan perincian apa saja sih, dari usaha apa saja, terus barang apa saja yang nanti bakal disita oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi kira-kira Harvey Mois merupakan seorang pengusaha yang lahir pada tanggal 30 November 1985, berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Diketahui Harvey bukan orang baru dalam bidang komoditas dan pertambangan. Diketahui sumber kekayaan Harvey berasal dari bisnis pertambangan. Keluarga besar Harvey telah lama bergerak di bisnis batubara dengan memiliki sejumlah perusahaan seperti Refinet Bangkatin, terus CV Venus Inti Perkasa, dan ada yang lain-lainnya, saudara. Jadi Harvey sendiri memiliki sejumlah bisnis di sektor pertambangan batubara, yakni PT Multi Harapan Utama atau MHU di Kalimantan Timur. Dia duduk sebagai presiden komisaris. Harvey juga memiliki kepemilikan saham
di beberapa perusahaan pertambangan, yakni adalah PT Refinet Bangkatin atau RBT. Terus ada CV Venus Inti Perkasa, kemudian ada PT Trinindo Internusa, terus ada PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Kita lihat ya saudara, jadi apa kira-kira jenis perusahaan yang dimiliki oleh Harvey Moise ini, istri daripada Sandra Dewi. Pertama, dia memiliki adalah pertambangan batubara, saudara. Nama daripada tambang batubara yang dimiliki oleh Harvey Moise adalah PT Multi Harapan Utama atau MHU. Dia duduk sebagai komisaris utama. Dan saya waktu jalan-jalan ke Kaltim, saya tahu saudara, dia punya pertambangan ini memang sudah cukup lama. Dan ini maju sekali saudara, maju sekali, yaitu adalah PT Multi Harapan Utama atau disingkat MHU. Memang dia duduk sebagai komisaris utama. Terus untuk pertambangan timah, ya kan, dia ada PT Refinet Bangkatin, ya kan, dia sebagai perwakilan pengusaha. Terus ada PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dia duduk sebagai pemegang saham. Terus ada PT Stanindo Inti Perkasa, dia duduk sebagai pemegang saham. Terus ada CV Venus Inti Perkasa, dia sebagai pemegang saham. Dan ada PT Trinindo Internusa, dia sebagai pemegang saham. Dia mempunyai perusahaan yang dibilang cukup sekarang ini yang jadi permasalahan ya. Yang mengapa dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung? Ya kan, itu karena dia ada mempunyai usaha yang dinamakan di RBT, saudara. Dia mempunyai perusahaan namanya RBT. RB merupakan seorang pengusaha yang menjadi perwakilan. Dia di dalam RBT ini sebagai perwakilan ya, bukan pemilik saham atau bukan pemilik daripada perusahaan. Dia merupakan perwakilan. Walaupun dia sebagai perwakilan, tapi luar biasa saudara, dia bisa mengeruk kekayaan daripada usaha ini. Ya, kita lihat ya. Jadi dalam situs resmi perusahaan PT RBT merupakan salah satu produsen timah murni batangan atau tin ingot, ya, karena terbesar di Indonesia. Kita tahu saudara bahwa ini luar biasa. Perusahaan ini menghasilkan timah murni batangan berkualitas tinggi dengan zinc atau SN itu 99,90% sampai dengan 99,99% di atas standar LME, dan plumbum atau PB itu di bawah 300 ppm. Ini kadar timah daripada usaha si Harvey Moise ini saudara, kadarnya memang paling tinggi, dibilang adalah bisa nomor 2 di seluruh dunia hasil tambang di PT Timah ini saudara. Adapun orang tua Harvey bukan orang sembarangan. Ia lahir dari pasangan konglomerat, yaitu ibunda Harvey bernama Irma Silviani, sedangkan ayahnya bernama Hayong Moise, tapi telah meninggal dunia ya, sebagai ini almarhum saudara, ayahnya Hayong Moise. Sayangnya tidak diketahui secara pasti berapa nilai kekayaan Harvey Moise. Namun melihat dari kerajaan bisnis yang dimiliki Harvey Moise, kepemilikan saham hingga jet pribadi, tentu kekayaan Harvey Moise bisa mencapai lebih daripada 1 triliun rupiah saudara, lebih daripada 1 triliun rupiah. Kita sekarang lihat ya, sebuah pesawat aja, private jet itu pasti harga sekitar 400 sampai 500 miliar. Terus yang lain-lainnya dari mobil ya, karena dia punya mobil banyak saudara. Nanti kita rinci satu persatu ya. Jadi melansir dari Bankrate, harga private jet berkisar sekitar 2 juta US dollar atau mungkin 31 miliar hingga, ya ini adalah
batasan aja saudara. Dari 31 miliar sampai dengan 10 triliun itu harga pesawat yang dimiliki oleh Harvey Moise. Adapun Harvey Moise memiliki rumah mewah senilai 271 miliar di Australia dengan ukuran rumah yang cukup luas dan memiliki fasilitas lengkap dari tempat bermain anak, lapangan basket, dan memiliki ruang santai keluarga yang cukup luas saudara. Luar biasa, dia selain di Pakubuwono, dia memiliki rumah di Australia. Dan nilainya pun fantastis saudara, 271 miliar di Australia. Harvey juga merupakan pecinta supercar dan aneka kendaraan mewah. Meski jarang dipamerkan secara langsung, namun beberapa koleksi dari mobil mewah hingga pesawat jet atau private jet Harvey pernah ditunggangi oleh Sandra Dewi, ya kan, di Instagram story-nya, di akun Instagram story pribadi daripada Sandra Dewi. Jadi ini adalah berikut kendaraan yang dimiliki oleh Harvey Moise, ya kan, yang pernah diunggah di Instagram si Sandra Dewi saudara. Saya akan perincikan juga ya. Jadi kendaraannya itu ada macam-macam saudara. Dari yang pertama itu adalah Rolls Royce Extended W, ya kan, Rolls Royce Ghost Extended W. Itu harganya sekitar 23 miliar. Terus dia punya Ferrari 488 Pista, ya kan, 488 Pista. Itu seharga sekitar 13 miliar. Kemudian ada Mercedes-Benz SLS AMG, itu sekitar 10 miliaran. Terus dia punya Bentley saudara, Bentley VTK atau mungkin Ventayga, itu sekitar 9,2 miliar. Dia punya Lexus saudara, dia punya Lexus yang Lexusnya itu tipenya adalah LX daripada 570. Itu seharga kira-kira sekitar 3,5 miliar. 3,5 miliar saudara. Dan dia punya kalau tadi saya bilang ya, kembali lagi kepada Mercedes-Benz ya. Nah, Mercedes-Benz itu luar biasa saudara. Mercedes-Benz dia itu seharga sekitar 13 miliar. Ya kan, 13 miliar. Terus Ferrari-nya ya, saya kelupaan ya, Ferrari-nya itu sekitar 13 miliar. Terus Mercedes-Benz-nya itu sekitar 10 miliar. Terus Bentley-nya itu sekitar 9,2 miliar. Terus dia punya Lexus yang harganya 3,5 miliar. Terus ada Toyota Alphard. Karena kalau Toyota Alphard itu banyak ya. Jadi harganya itu sekitar 1 miliar. Terus yang kecil dia punya Mini Cooper yang suka dia pakai oleh Sandra Dewi. Ini senang memakai Mini Cooper karena kecil saudara, lincah ya kan. Mini Cooper ini seharga sekitar 900 juta. Tapi yang luar biasa ini adalah private jet saudara. Private jet Bombardier Challenger. Di sini atau mungkin yang disebutkan atau mungkin yang saya tahu aja lah sekitar 400 miliaran aja, ya kan, 400 miliaran kira-kira sekitar segitu. Kalau di total daripada harta dari otomotif plus private jet itu sudah berapa saudara? Ya kan, kira-kira sudah ada sekitar mungkin hampir sekitar 600 M juga, 600 M lebih ya. Lah, selain daripada koleksi kendaraan mewah, ya kan, Harvey Moise juga diketahui gemar mengoleksi jam tangan mewah dengan harga yang selangit saudara, harga yang ratusan juta sampai dengan puluhan miliar. Kira-kira kita akan sebutkan begini saudara. Jadi berikut ini saya akan berikan kira-kira ancar-ancar aja ya, ancar-ancar dari jam tangan yang dimiliki oleh Harvey Moise ya. Itu yang dikenakan oleh Harvey Moise sendiri itu
jam tangannya mahal-mahal saudara, belum yang dikenakan oleh Sandra Dewi. Kita sedikit lihat ya saudara ya, berapa sih kira-kira jam tangan saja yang dipakai Hervé Moïse ini. Dia mempunyai jam tangan yang punya merek adalah Rolex Chronograph, ya kan, Paul Newman. Itu harganya tinggi juga saudara, harganya 24, sekitar 8 miliar. Ya kan, Rolex Chronograph itu harganya sekitar 24,8 miliar, hampir sama dengan mobil mobil si Hervé Moïse sendiri ya. Seperti Rolls Royce itu juga hampir sama saudara. Jadi dia punya jam tangan Rolex Chronograph itu kira-kira seharga daripada dia punya mobil Rolls Royce saudara, sekitar ya 24, sekian miliar. Terus dia punya Richard Mille ya, RM 2302 ya kan, Rafael Nadal. Mungkin khusus untuk Rafael Nadal ya, dia punya jam tangan mungkin khusus untuk Rafael Nadal, tapi dia juga beli ya. Itu yang mereknya adalah Richard Mille saudara, itu harganya sekitar 2,2 miliar ya kan, itu harga daripada Richard Mille. Terus dia masih punya yaitu adalah Patek Philippe Nautilus ya, karena Nautilus itu tipenya sekitar 2 atau 5980R dengan tipe adalah 001, itu seharga 20 atau mungkin ada 2,1 miliar. Terus ada Patek Philippe Nautilus lagi ya, ini tipenya beda saudara, itu ada 1A terus strip 001, itu seharga 2 miliar. Dia juga punya lagi saudara Dimas Piget Royal Clark, itu seharga 2 miliar. Dan dia masih ada lagi saudara yang Rolex Cosmograph ya. Ini barang-barang ini semua sudah disita saudara oleh kejaksaan. Jadi Rolex Cosmograph Daytona itu seharga kira-kira sekitar 400 juta. Wah, tapi orang-orang daripada Kejagung ini saudara punya jam yang luar biasa. Makanya kalau kita ketemu dengan orang-orang di Kejagung, atau kita lihat jamnya kelihatan mahal-mahal, itu adalah jam-jam mungkin pemberian atau mungkin ya saya tidak tahu saudara, apa sitaan-sitaan saya tidak tahu. Dan selain itu saudara, istri daripada Sandra Dewi juga mempunyai bisnis. Ya kan, Sandra Dewi sendiri itu mempunyai bisnis sebagai brand ambassador atau brand ambassador perhiasan dengan naungan adalah Sandra Dewi Gold. Dia punya usaha sendiri saudara, Sandra Dewi yang disebut adalah Sandra Dewi Gold. Sandra Dewi memiliki brand kosmetik juga dengan nama adalah Sin by Sandra Dewi. Bahkan Sandra Dewi pernah bergelut di bisnis kuliner dengan nama Queen Royal and More Cheap. Namun sejak 2018 ya kan, bisnis itu berhenti saudara, berhenti. Jadi di bidang fashion ada lagi saudara, selain kekayaan dimiliki oleh suaminya yaitu si Hervé Moïse, Sandra Dewi juga mempunyai usaha-usaha sendiri saudara, dari fashion, terus dari kosmetik ya kan. Dan dia juga mempunyai Sandra Dewi merek nama Sandra Dewi saudara. Dia mempunyai untuk fashion, dia mempunyai merek Sandra Dewi atau SDW ya kan, dan dia pasang di Instagramnya. Kita tahu bahwa antara Sandra Dewi dan si Rafael Hervé ya, antara Sandra Dewi dengan Hervé Moïse ini sama-sama orang yang berhasil. Kita tahu selain Sandra Dewi mempunyai banyak bisnis,
Terus Harvey Mois juga mempunyai banyak bisnis, tapi usaha banyak dikendalikan oleh Harvey Mois karena apa? Untuk urusan luar, Harvey Mois ini adalah yang memegang usaha ini. Dan dia mempunyai usaha ini memang dulu adalah dari keturunan saudara, dari bapaknya, ya kan, si Hayong Mois itu adalah orang kaya. Sepertinya Hayong Mois itu memiliki saham di Kalimantan Timur, ya kan, dari MHU itu, dan diteruskan kepada si Harvey Mois. Dan Harvey Mois mengembangkan usaha daripada timah, saudara. Nah, tapi sayangnya usaha timah yang dia gelutin itu termasuk timah yang ilegal, saudara. Nah, itulah yang bisa membuat Harvey Mois ini menumpuk kekayaan begitu besar karena dia bermain dengan tambang ilegal. Dan kita tahu antara Harvey Mois, Sandra Dewi, dan keluarganya, papanya, mungkin mamanya, orang-orang bisnis semua kita tahu. Dan mereka adalah orang-orang bisnis. Dan terima kasih buat saudara-saudara kita yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan dikasih komen ya. Apa yang kita bahas di sini adalah tentang semua usaha yang nanti pada akhirnya akan disita oleh Kejaksaan Agung, saudara. Apakah juga termasuk si Sandra Dewi juga mungkin tersangkut kejahatan, akhirnya dia masuk penjara juga, kita belum tahu. Tapi setidak-tidaknya sekarang ini Harvey Mois yang masuk ke penjara dan dia ditahan di Salemba. Terima kasih saudara-saudara, bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akan masih bahas mengenai Sandra Dewi dengan Harvey Mois yang sampai hari ini masih hot, ya kan, ya, masih banyak yang membahas mengenai dua konglomerat ini. Terima kasih atas waktunya, bertemu lagi selanjutnya. Terima kasih, God bless you all.